Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 6 untuk tugas presentasi teknik tenaga listrik yang akan dibawakan oleh 5 orang. Yang pertama saya Aziz Muzakir yang ingin menyampaikan rangkaian seri terlebih dahulu dan akan dibacakan kemudian untuk rangkaian selanjutnya oleh teman-teman kami. Yang pertama, dari rangkaian seri ini adalah ada beberapa komponen dari power GUI, yakni sumber arus listrik, display untuk menaikkan hasilnya, dan current measure yakni untuk mengimpor sumber arus dari sumber utamanya. Yang pertama, di sini ada displaynya. Di sini ada 8 display, 1 2 3 4 5 6 7 8, dan ditambah dengan voltage measure dan selebihnya current measure. Ya mungkin untuk menjalankan aplikasi tersebut, mari kita coba mengeran apakah komponen kita berhasil. Ya, di sini dari hasil uji coba kita ada bermacam-macam sumber arus. Ya, dan rangkaian seri ini adalah rangkaian merupakan sebuah elektronik atau listrik yang proses penyusunannya menggunakan cara berurutan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman kami untuk melanjutkan paralel. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian komponen listrik yang disusun secara berjajar sehingga membentuk cabang di antara sumber arus listrik. Pada rangkaian paralel, arus yang mengalir pada setiap cabang berbeda, sedangkan potensialnya sama. Di rangkaian paralel pada praktikum di Simulink ini ada beberapa komponen, yaitu ada 4 display 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada komponen voltage measurement dan ada komponen current measurement. Selanjutnya untuk rangkaian paralel, simulasi rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian komponen listrik yang disusun secara berjajar sehingga membentuk cabang di antara sumber arus listrik. Pada rangkaian paralel, arus yang mengalir pada setiap cabang berbeda, sedangkan potensialnya itu sama. Di simulasi rangkaian paralel ini ada beberapa komponen. Ada 4 display, yaitu display 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya ada voltage measurement sejumlah 2 dan current measurement sama jumlah 2 juga. Di simulasi rangkaian paralel ini kita akan mencoba untuk menjalankannya run. Nah, kita bisa lihat di situ display dan current measurement-nya akan memunculkan angka yang berbeda-beda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan lagi sama teman saya yang lain. Selanjutnya
yaitu simulasi rangkaian gabungan seri dan paralel. Rangkaian seri dan paralel atau disebut juga rangkaian gabungan merupakan rangkaian yang mengkombinasikan keduanya dengan komponen listrik yang sejajar dan komponen listrik yang membentuk cabang. Kita lihat di sini ada dua display 2 dan display 1, dan ada voltage yang berjumlah 2, dan juga ada power GUI sumber daya. Mari kita lihat untuk butiran. Dan ini hasilnya. Di sini menunjukkan angka di display 2 dan di display 1. Sekian dari saya simulasi rangkaian gabungan seri dan paralel. Selanjutnya akan disambung dengan teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Mulai ya. Oke, untuk selanjutnya membuat simulasi menggunakan EKTS. Rangkaian motor listrik. Jika S1 ditekan, maka motor akan berputar searah jarum jam. Jika S2 diaktifkan, maka motor akan berhenti. Dan jika S3, motor akan berputar berlawanan arah jarum jam. Motor tidak boleh berputar secara bersamaan. Mungkin untuk itu EKTS saya jelaskan mungkin sedikit saja. Selanjutnya untuk panel surya akan teman saya. Silahkan. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Sini saya akan membahas tentang panel surya. Ada panel surya sendiri, ada part-part yang salah satunya Porupai sebagai sumber daya utama untuk menjalankan rangkaian ini. Kemudian ada juga konstan yang terbagi menjadi dua yang terhubung di aliran LR dan D. Yang terbagi lagi menjadi tiga, yaitu M, positif, serta negatif. Untuk aliran main sendiri terhubung pada ground atau sering disebut netral. Aliran positif terhubung pada current measurement berbagi lagi menjadi dua, yaitu yang menjadi negatif yang terhubung pada IRC brand 3 dan ground 2 yang dihubungkan langsung pada display 3. Serta display 3 ini terhubung pada scope 1 dan terhubung langsung pada produk X. Display 1 yang dihubungkan langsung pada PV array. Bagian M akan dihubungkan pada bus selektor dan terbagi menjadi P, PV, serta IPV yang terhubung pada display 7 dan 5. Pada produk 1 dan display 6. Apabila nilai konstan tidak diisi, akan menghasilkan nilai 0. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Di run, Mas. Coba.